Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua hari ini? Sudah siap untuk belajar? Nah, pada pertemuan kali ini masih di tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Fokus pembelajaran pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada yang masih ingat nggak ya? Apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung? Bareng-bareng ya sama Bu Guru ya, diulangi ya. Gagasan pokok adalah inti dari sebuah teks bacaan. Diulangi ya. Gagasan pokok adalah inti dari teks bacaan. Sementara gagasan pendukung adalah kalimat penjelas selain dari gagasan pokok. Nah, untuk menemukan gagasan pokok biasanya diambil dari kalimat utama. Sementara untuk gagasan pendukung diambil dari kalimat penjelas. Ada yang masih ingat sebagaimana cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks? Bareng-bareng ya sama Bu Guru ya. Untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, pertama yang harus kamu lakukan adalah bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, kamu harus menentukan mana yang menjadi kalimat utama dan kalimat penjelas. Dan yang ketiga, kamu baru bisa menentukan bahwa dari kalimat utama itu dapat dibentuk menjadi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kemarin juga sudah belajar bahwa gagasan pokok dan gagasan pendukung itu dapat dalam bentuk peta pikiran, diagram, dan tabel. Sementara gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Peta pikiran memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting suatu teks. Sedangkan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Bagaimana cara menentukannya? Sama ya. Apapun teksnya, jika masih berhubungan dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung, setiap cara yang dilakukan sama, tetapi ini hanya dirubah dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Ya. Yang pertama, bacalah paragraf dengan seksama. Cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir dan tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok perlu diingat kembali adalah inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Dan gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Bu Guru mau nanya lagi, coba siapa yang masih ingat bagaimana cara menemukan kalimat utama? Ditemukan pada awal kalimat, akhir kalimat, atau awal dan akhir kalimat. Perhatikan teks berikut. Manakah gagasan pokoknya terdapat pada awal kalimat? Dan dari awal kalimat itu, yang menjadi kalimat utama dijadikan sebagai gagasan pokok. Dan kalimat selanjutnya adalah gagasan pendukung, diambil dari kalimat penjelas. Bagaimana bentuk gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram? Perhatikan slide berikut. Gagasan pokoknya ditulis di bagian tengah, sementara bagian gagasan pendukungnya ditulis di bagian atas, bagian samping, dan bagian bawahnya. Jadi, Bu Guru haruskah sama seperti contoh? Boleh, terserah Ananda semua. Kalau Ananda mau menulis gagasan pokoknya di atas dan gagasan pendukungnya di bawah,
semuanya di bawah, tiga-tiganya di bawah, boleh nggak sih Bu Guru? Boleh. Jadi menyesuaikan dan sekreatifnya Ananda. Ya, tetapi perlu diingat dalam satu teks, kalau misalnya satu paragraf itu hanya ada satu gagasan pokok yang diambil dari kalimat utama. Dan yang ketiga adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dalam bentuk tabel bertujuan untuk mempermudah memahami suatu teks. Jadi sebenarnya maupun dalam bentuk peta pikiran, dalam bentuk diagram maupun tabel, tujuannya sama ya, sama-sama mempermudah memahami suatu teks. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini adalah contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Selain tadi bisa membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung, Ananda juga dapat membuat ringkasan teks dengan menggunakan peta pikiran. Nah, sebelumnya sudah belajar mengenai peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung yang dapat disajikan untuk menjadikan acuan untuk membuat ringkasan. Dan tahukah Ananda apa itu ringkasan? Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Apa aja yang perlu kita lakukan untuk membuat ringkasan teks? Yang pertama, tetap ya, kalau kamu mau membuat ringkasan teks, apapun pekerjaan kamu, apapun yang kamu lakukan, baik itu nanti menjawab soal dan hal-hal lainnya, kamu harus tetap membaca semua teks dengan seksama. Kenapa? Biar tidak kelewat-lewat, biar nggak kelongkap, seperti itu. Yang kedua, gunakan kalimat tanya seperti apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. Ketiga, kamu harus mencatat hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. Yang keempat, membuat peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Lalu, buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. Tetapi harus sesuai dengan teks ya. Lalu urutkan peristiwa harus sesuai dengan teks. Jika ceritanya berhubungan, itu harus cerita yang kamu ceritakan harus berhubungan dengan isi teks. Maksudnya runtut ya, dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir, gunakan kalimat yang ringkas. Hindari pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Nanti untuk selanjutnya, kamu harus tetap membaca buku Bu Pena ya, untuk lebih memahami lagi teks-teks atau bacaan-bacaan pelajaran yang kita pelajari hari ini. Cukup sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.